dan deretan kader untuk jayanya Hypermarkes. Inilah Hypermarkes, kursi panas demissioner, ceritakan kisah, merintih hingga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hypermarkes Sulbar Channel. Di sini sudah ada 2 demissioner dan pendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Alia. Dan di samping kiri saya ada Kak Sultan AMD Cap selaku demissioner, ketua umum, dan ada Kak Edward Jenner LS AMD Cap, dan di ujung ada Muhammad Ilham AMD KL. Baiklah, di sini dalam rangka ingin mengulas tentang bagaimana latar belakang himpunan pelajar mahasiswa kesehatan Sulbar, bagaimana tantangan-tantangan ke depannya untuk para kader-kader berikutnya. Baiklah, lanjut saja. Pertanyaan pertama saya beri ke Kak Sultan AMD Cap. Tapi Kak, bagaimana gambaran umum atau awal berdirinya himpunan pelajar mahasiswa kesehatan Sulbar ini? Tapi bisa dijelaskan? Kalau awal mulanya Hypermarkes Sulawesi Barat itu berawal dari kumpul-kumpulnya pelajar dan mahasiswa baru semenjak dia awal masuk mahasiswa dan pelajar. Kami membangun silaturahmi dulu, membangun itu, dan kami kumpul sehingga kami bermusyawarah itu sehingga muncullah namanya Hypermarkes Sulawesi Barat, dan kami juga langsung daftarkan Hypermarkes ini di lembaga pemerintahan yaitu Kesbangpol Provinsi, sampai kita bentuk juga, daftarkan juga itu di akta notarisnya, sehingga legalitas organisasi ini betul-betul diakui oleh pemerintah dan layak untuk mengabdi ke masyarakat Hypermarkes ini. Intinya visi kemanusiaannya Hypermarkes itu yang sangat prioritas kepada masyarakat. Intinya kedepannya Hypermarkes ini mampu memberikan yang terbaik lagi buat masyarakat, terkhusus juga kader-kader kedepannya yang mampu memberikan skill pada dirinya sendiri, pengetahuan, sehingga kedepannya dia mampu menjawab problem-problem yang ada di masyarakat khususnya itu. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan mengenai singkat-persingkatnya ini munculnya Hypermarkes yang ada di Sulawesi Barat. Saya kembalikan dulu. Jadi latar belakang dari himpunan pelajar mahasiswa kesehatan ini yaitu kumpul-kumpulnya kemudian menjadi organisasi yang besar dan diakui oleh pemerintah. Baiklah Kak, pertanyaan kedua, apa harapannya Kak Sultan dan sarannya untuk kader-kader yang baru? Organisasi ini tiap tahunnya melahirkan kader-kader yang lewat pengkaderan, sehingga melahirkan kader yang begitu militan. Kalau saya setelah masuk di lembaga ini atau suatu wadah yang berbackground kesehatan, mampu menjawab problem yang ada di masyarakat, intinya itu. Dan tak lupa pula para adik-adik kader mampu bekerja sama baik internal maupun eksternal, menjaga solidaritasnya satu dengan yang lain, sehingga bisa memberikan role model yang baik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju, yang secara universalnya Sulawesi Barat lah, sehingga masalah-masalah itu mampu diselesaikan step by step, satu persatu. Hypermarkes itu saja yang bisa saya berikan. Kedepannya Hypermarkes tetap ada dan memberikan kontribusi yang besar buat Sulawesi Barat. Oke, jadi sarannya Kak Sultan adalah kita para kader-kader baru di sini bagaimana
kita bisa bekerja sama untuk membentuk role model untuk siapa? Untuk masyarakat Sulawesi Barat. Nah, kita lanjut ke kakak yang ganteng, Kak Edward Jenar, LS AMD Cap. Kak Edward, apa tujuannya Hipermakes dibuat dan didirikan? Oke, Hipermakes ini pada awalnya seperti yang diceritakan tadi oleh Saudara Sultan selaku dimisioner ketua umum yang pertama dan juga pendiri Hipermakes, bahwa Hipermakes ini dibentuk untuk berkegiatan dalam hal mahasiswa dan pelajar yang dari background kesehatan seperti itu pada awalnya. Lalu kemudian untuk melaksanakan semua itu tentu kita harus memiliki wadah yang resmi agar dalam perjalanannya ke depan tidak ada halangan, sehingga itu Hipermakes dibentuk agar ada wadah bagi mahasiswa dan pelajar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang kesehatan. Itu saya pikir tujuan Hipermakes awalnya dibentuk. Ya, terima kasih. Baiklah, Kak Edward, pertanyaan kedua, karena Hipermakes ini punya wadah resmi, punya semangatnya Kak Edward yang menggebu-gebu. Nah, apa harapannya Kak Edward dan sarannya buat kedepannya Hipermakes ini bagaimana? Oke, jadi saya pikir ini kita sudah sepakat ya bahwa tujuan akhir dari pendidikan itu bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan. Kita belajar bukan untuk tahu, tapi kita belajar agar kita bisa berbuat untuk orang lain. Saya pikir itu kita sudah sepakat tentang itu tujuan pendidikan. Jadi harapan saya ke depan Hipermakes ini dijadikan tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk berdiskusi, saling berbagi pengalaman, lalu kemudian diaplikasikan untuk ke masyarakat secara umum. Jadi Hipermakes ke depan ini saya harapnya dua hal seperti itu. Yang pertama, untuk anggota dan kader yang ada di dalamnya, Hipermakes dijadikan tempat untuk belajar, lalu kemudian untuk masyarakat di Sulawesi Barat, Hipermakes ini dapat memberikan pelayanan yang backgroundnya khususnya di kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sarannya Kak Edward, kita ini sebagai pelajar dan mahasiswa, pengetahuannya itu bukan untuk tahu, tapi untuk orang lain. Nah, yang terakhir untuk kakakku Muhammad Ilham AMDKL. Begini Kak, untuk pertanyaan pertama, apa gambaran kedepannya Hipermakes, tapi terkhusus di masa yang sekarang? Tapi Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya hormati demisioner, kemudian pendiri, ketua pertama. Yang saya hormati juga ada pendiri, demisioner juga, ketua kedua. Kemudian yang sebenarnya juga untuk hadir, ini ada ketua ketiga selaku pendiri juga, cuma berhalangan kayaknya ada kesibukan yang lain. Saya mau bercerita tentang Hipermakes, tentang tadi diulas ya sebagai sejarahnya, kemudian tantangannya. Sekarang tantangan ke depannya. Bicara tentang Hipermakes, tantangan ke depannya minimal sekarang karena di eranya teknologi, ya wajar lah kalau kita seperti ini, closing seperti ini. Kemudian mulai dari peningkatan SDM. Kemudian membuka di mana-mana lini pengetahuan tentang bidang kesehatan. Jadi bukan tok mengenai belajarnya tok nanti kita cuma tok di kampus, tapi minimal Hipermakes ini bisa semua di cover, mahasiswa kesehatan maupun SMK-nya maupun nanti sekolahnya. Jadi gambaran umumnya ke depan bagaimana kita membuka road model yang baru, membuka ranting-ranting yang di tingkat SMA yang berbicara tentang keremajaan, yang itu sifatnya ke depan, tantangan ke depan. Karena apa? Kita harus menguasai sisi pemuda, karena pemuda lah yang akan merubah
itu semua. Kemudian harapan besarnya Hipermarkes tersendiri, karena di sekarang ini saya mau melaporkan kepada Domisioner, ada beberapa hal dalam beberapa dekade, maksudnya beberapa tahun ini yang kemarin ini, alhamdulillah 2020 itu kita sudah melangkah lebih jauh dibanding lembaga lain. Artinya kita sudah ada progres besar untuk memajukan Hipermarkes, untuk membuat jaya Hipermarkes. Nah, makanya harapannya kami juga kepada pendiri, kemudian selaku Domisioner dan yang lain-lain, mungkin kita juga lagi live begini, harapannya nantinya pendiri yang lain atau kader-kader yang lain yang senior-senior bisa betul-betul memperhatikan di lain sisi, yang minimal nanti ada tatap muka dengan kami semua. Karena yakin Hipermarkes sudah mulai besar. Jujur di 2020 ini tidak terhitung di kegiatan yang kita buat. Kita sudah menciptakan hal-hal yang baru. Kita sudah buat beberapa administrasi yang agak-agak sudah membaik. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Harapannya nanti pendiri beserta Domisioner agar kiranya kami diperhatikan dari sisi peningkatan SDM. Itu saja. Terima kasih. Oke, baiklah. Itu tadi 3 pendiri Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan Sulbar. Sarannya kita ini harus bekerja sama, karena kita ini punya wadah resmi bahwa kita ini pengetahuannya bukan cuma sekedar tahu, tapi lebih untuk orang lain, untuk masyarakat. Bagaimana agar peningkatan sumber daya manusianya, bagaimana membuka role model, menguasai sisi-sisi pemuda, untuk apa? Untuk jayanya Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan Sulawesi Barat. Oke, pertanyaan terakhir buat Kakak Ilham AMDKL, tentang tanggapannya kegiatan sirkum massal dan sosialisasi kesehatan di Desa Bonda. Kak. Izin lagi melaporkan Domisioner dan pendiri. Jadi kegiatan sirkum massal ini diinisiasi oleh kader kita, yaitu kader Rustam, kemudian di data, dan kemudian kami dikasih ruang oleh bapaknya tuan rumah yang ada di Desa Bonda ini. Kemudian dukungan pemerintah kabupaten, dinas kesehatan, kemudian dukungan pemerintah desa maupun dusun dan masyarakat terkhususnya di Desa Bonda ini. Kemudian dengan antusias dan kerja keras teman-teman pengurus panitia dalam hal kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan ini, ya itulah perlu diapresiasi dari pendiri. Dan kemudian harapannya kami juga nantinya minimal nanti kita bisa meningkatkan kegiatan yang sifatnya sirkum massal maupun sosialisasi mengenai kesehatan. Itu kayaknya yang saya bisa sampaikan. Mohon dukungannya dan nanti doanya untuk kami semua, Pak pendiri dan Domisioner. Terima kasih. Jadi antusias masyarakat di Desa Bonda ini perlu apresiasi. Terima kasih Pak atas antusiasnya dalam kegiatan sirkum massal dan sosialisasi kesehatan ini. Baiklah, terima kasih Kak telah hadir, Kak Sultan, Kak Edward, dan Kak Ilham. Baiklah, saya Nur Alia dengan ucapan Allahumma fiqil ahmid thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.